untuk memflooding adalah kapasitas jaringan yang berlebihan pada beberapa link ke server, dan untuk kemampuan server overload untuk menangani traffic. Semakin besar paket yang dikirim, semakin efektiflah serangan itu. Nah, ini adalah flooding attack dalam local network ya. Cukup mengirim pesan tak terbatas dari satu komputer ke komputer lain di jaringan lokal, sehingga membuang-buang resource dari komputer penerima untuk menerima dan yang menangani pesan tersebut. Kodenya seperti ini: netsend PC name, udah ketikkan pesannya. Ini abc.get ini adalah floodingnya. Tipe-tipenya ada ICMP flood, ada UDP flood, ada TCP SYN flood. ICMP flood itu menggunakan paket ICMP. Misal ping flood menggunakan permintaan echo. Biasanya diizinkan melalui beberapa yang diperlukan. Kemudian ada UDP flood, itu memanfaatkan layanan diagnostic system echo service untuk menciptakan infinite loop antara dua atau lebih layanan UDP. TCP SYN flood itu menggunakan TCP SYN koneksi paket permintaan, tetapi hanya untuk paket volume. Nah, serangan secara langsung, serangan single receive source akan dilacak. Pemetaan ini akan lebih sulit terdeteksi dan menggunakan multiple dan distributed source. Misal tak satu pun dari mereka menghasilkan lalu lintas untuk menurunkan jaringan lokal sendiri. Internet memberikan semua lalu lintas serangan kepada korban. Dengan demikian, korban layanan ditolak sementara para attacker masih beroperasi penuh. Jenis serangan langsung itu misalnya distribusi DOS, reflect, dan serangan penguat. Kita masuk ke DDoS. Ini biasanya attacker menggunakan beberapa PC untuk DOS dengan: 1. Memanfaatkan kerentanan untuk mendapatkan akses ke sistem. Kemudian, kedua, menginstal program backdoor yang berbahaya sehingga membuat zombie. Yang ketiga, para attacker ini membuat botnet, yaitu koneksi besar zombie di bawah kendali penyerang. Dari alamat searchsecurity.teachtarget.com/definition/botnet, botnet itu adalah sejumlah komputer internet, meskipun pemiliknya tidak menyadari itu, telah dibentuk untuk meneruskan transmisi, termasuk spam atau virus, ke komputer lain di internet. Setiap komputer tersebut selanjutnya disebut sebagai zombie, sebuah komputer robot atau bot yang melayani keinginan beberapa spam master atau penggagas virus. Umumnya, sebuah hierarki kontrol digunakan untuk menciptakan botnet. Ada handler, ada agen sistem. Handler itu adalah lapisan awal zombie yang secara langsung dikendalikan oleh penyerang. Kemudian ada agen sistem, yaitu bawahan zombie yang dikendalikan oleh pengendali. Kemudian ada penyerang mengirim satu perintah untuk pengendali yang kemudian secara otomatis diajukan kepada semua agen di bawah kendalinya. Contoh, Trifloat Network, TVN 2K atau 2000. Hierarki DDoS control, contohnya adalah TVN tadi itu mengendalikan sebagian besar sistem dan struktur. Di sini ada beberapa struktur jaringan seperti ini: ada attacker, ada handler zombie, ada agen zombiesnya, dan ada target. Seperti ini, attacker mengirim ke beberapa PC yang terkoneksi ke target. Attacker mengirim command line program di handle zombies, kemudian di agen zombies ada trojan program. Nah, bagaimana melancarkan serangan DDoS? Pertama, adalah merekrut agen jaringan, kemudian mengontrol DDoS dari agen jaringan network tersebut, menggunakan appropriate toolkits, kemudian menggunakan IP spoofing. Rekrutmen, bagaimana merekrut agen network itu?
dengan cara scanning, kemudian ada merusak ke dalam mesin yang sudah rentan menggunakan malware propagasi. Kemudian ada scanning, yaitu mendeteksi sejumlah mesin yang telah rentan, yang keamanannya kurang, yaitu misalnya itu Slammer, MyDOM dan sebagainya itu. Kemudian setelah mendeteksi sejumlah mesin yang telah rentan, kemudian mendeteksi mesin yang memiliki konektivitas yang cukup baik, misalnya itu IRC boot dan worms. Ya, ini adalah contoh scanning menggunakan IRC boot. Ada attacker, ada stepping stone, ada IRC server, ada bootnya itu sendiri, dan ada beberapa PC komputer. Yang garis putus-putus ini adalah kontrol trafficnya, dan yang garis yang tanpa putus-putus itu adalah men-scan trafficnya. Nah, yang di PC-PC itu adalah komputer yang kemungkinan besar bisa direkrut menjadi agen dari jaringan itu tersebut. Scanning menggunakan worms itu adalah perekrutan DDoS agen yang sangat metode perekrutan DDoS agen DDoS yang sangat populer. Kemudian seperti ini contohnya menggunakan worms, ada attacker, ada stepping zone. Strukturnya seperti ini, tidak ada ARC servernya, yang membedakan seperti ini. Nah, ini breaking into vulnerable machine. Malware propagasi ini ada dengan cara propagasi dengan repositori pusat atau pendekatan CIS. Nah, keuntungan bagi defender yaitu repositori pusat dapat dengan mudah diidentifikasi dan dihapus. Strukturnya tuh seperti ini. Ada attackers mengirim exploit ke victim, kemudian mengirim lagi untuk korban berikutnya. Waktu dikirim ke korban yang pertama, dia mengcopy kode, kemudian dikirim ulang ke korban berikutnya. Ini ada contoh backchaining atau pull approach. Para attacker ini mengirim ke korban pertama, mengirim exploit, kemudian di copy kodenya, kemudian attacker mengetahui kodenya, kemudian dikirim lagi ke korban dan dikirim lagi ke korban berikutnya, diulang untuk korban berikutnya. Kemudian ada attacker ini contohnya langsung mengirim melakukan exploit dan mengcopy kode ke korban pertama, langsung diulang copy kodenya, exploitnya ke korban berikutnya, dan berlangsung seperti itu. Dan mengendalikan DDoS agen network, attacker tuh berkomunikasi dengan agen menggunakan many to many alat komunikasi yang dan istilah many to many. Tujuan bagi penyerang itu adalah pertama untuk perintah awal atau akhir dan spesifik dari serangan, kemudian untuk mengumpulkan statistik pada perilaku agen. Strategi untuk membangun pengendalian itu pertama adalah perintah kontrol secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau perintah kontrol secara langsung seperti ini contohnya, ini ada stepping zone, ada handler, ini ada terdiri agen. Garis putus-putus ini merupakan command control traffic. Dan ini ada handler saling many to many ke agen ini menggunakan command control traffic. Agen ini mengirim DOS trafficnya ke korban. Kelemahan dari kontra yang langsung, jika satu mesin ditangkap, jaringan DDoS keseluruhan dapat diidentifikasi. Setiap peristiwa anomali pada jaringan monitor dapat dengan mudah terlihat. Kedua penangan dan agen itu harus selalu siap untuk menerima pesan, yaitu buka port dan mudah tertangkap.
Nah, perintah kontrol tidak langsung seperti ini, ada IRC servernya seperti tadi itu. Di sini tidak ada handlernya. Kegunaan dari IRC untuk attacker ini, pertama, server dipertahankan oleh orang lain. Saluran atau handler tidak mudah dikenali di tengah-tengah ribuan channels yang lain. Meskipun saluran ditemukan, dapat dilakukan hanya melalui kerjasama administrator server. Dengan memutar host dikompromikan ke server IRC nakal, penyerang adalah langkah yang maju dalam menyembunyikan identitas mereka. Toolkit DDoS attacks, serangan DDoS. Ada beberapa program DDoS yang sangat populer. Biasanya itu Trino, TVNs, Draft, Saft, TVN2K, Mistream, Trinity, Petboot. Nah, untuk blended toolkit itu termasuk beberapa dari komponen di bawah ini. Ada Windows Network Service Program, Scanner, Single Threaded DOS Program, an FTP Server, an IRC File Server, an RIC DOS Boot, Local Exploit Program, Remote Exploit Program, System Log Cleaners. Kemudian ada Trojan Horse, sistem operasi pengganti program, ada Sniper. Nah, Petboot ini mengimplementasikan sebagian besar fungsi-fungsi dalam suatu program. Kemudian kita ke reflektor dan penguat serangan. Penyerangan reflection ini pelaksanaannya langsung dari proses generik yang menjelaskan sebelum-sebelumnya. Ini ada reflektor, dan pastikan aliran paket ini mirip dengan aliran yang sah. Penyerang preferensi ini respon ukuran paket harus lebih besar dari ukuran permohonan yang asli. Berbagai protokol yang dapat menangani masalah ini seperti UDP, Jargon, DNS, dan lain-lain. Sistem perantara yang sering server jaringan memiliki server jaringan yang berkapasitas tinggi atau bisa menggunakan router. Kemudian kurangnya lalu lintas detector, tidak ada terlihat efek samping, sulit untuk dihitung. Kemudian reflection attack using TCP SYN. Exploit three-way handshake ini digunakan untuk membangun koneksi TCP. Sejumlah paket SYN palsu dengan alamat target dikirim ke perantara. Banjir serangan tetapi berbeda dari serangan spoofing SYN. Banyak kemungkinan dapat digunakan, bahkan jika beberapa arti perantara dan memblokir serangan itu, banyak lainnya tidak akan. Nah, variasi berikutnya itu